Assalamualaikum Pak Maulana, Bu Siti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, dan Pak Maulana berperan sebagai coachnya dan Bu Siti coachingnya. Jadi bagaimana ini Pak Maulana, apa yang sudah dipersiapkan untuk proses coaching hari ini? Baiklah, untuk proses coaching hari ini saya mempersiapkan dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oh, bagus sekali Pak Maulana persiapannya. Ini saya cuma sekedar mau mengingatkan saja, jangan lupa juga nanti pada saat proses coachingnya dimasukkan 3 komponen coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap Pak Maulana? Siap. Baiklah, silakan dimulai. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore Bu Siti. Maaf mengganggu waktunya. Ada apa-apa? Pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Maulana. Oh ya, silakan. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan Bu Siti? Ini kan kebetulan saya jadi pembina pramuka. Nah, pada kegiatan latihan itu anak-anak yang hadir itu tuh sedikit gitu Pak. Padahal ini kan kalau kita di kurikulum Merdeka itu kan kegiatan pramuka itu sudah wajib gitu ya Pak ya. Tapi karena kegiatan kita itu dilaksanakan pada sore hari, kehadiran anak ini persentasenya masih sangat rendah gitu Pak. Jadi ini membahas masalah kegiatan pramuka di sekolah Ibu gitu ya. Problemnya yang ada di sekolah, siswa yang mengikuti kegiatan pramukanya sedikit, padahal kan pramuka ini memang jadi kurikulum wajib sekarang itu ya. Nah, kira-kira harapan Ibu itu seperti apa terkait dengan kegiatan pramukanya? Ya, kalau harapan saya dari kehadiran dulu ya Pak ya, anak ini kehadirannya kalau bisa sih ya 100% gitu, karena ini judulnya wajib gitu kalau di kurikulum kita itu kan Pak. Kemudian selain dari kehadiran anak ini, ingin saya mereka terlibat aktif dalam setiap kegiatan, khususnya di kegiatan pramuka itu keinginan saya. Oke, jadi harapan Ibu untuk kegiatan pramuka ini pertama adalah diharapkan siswa yang mengikuti kegiatan pramuka itu kehadirannya aktif 100% gitu ya. Kemudian siswanya terlibat aktif untuk dalam kegiatan pramukanya. Oke, jadi kalau melihat dari yang Ibu harapkan, kalau misalnya keadaan sekarang ini untuk tingkat kehadiran dan yang tidak hadir itu berapa persen? Kalau sekarang ini ya Pak ya, kalau misalnya yang terutama yang putra Pak, yang putra itu tuh palingan hanya 30% yang hadir. Kalau yang putri alhamdulillah lebih dari 80% tuh. Beda mungkin kalau yang putra ini mungkin nggak banyak problemnya ya Pak ya. Entah mungkin dia berangkat dari sekolahnya, dari rumahnya berangkat sampai rumah nggak berangkat gitu, itu yang kita nggak tahu itu Pak. Jadi kalau dilihat ini untuk yang putra 30% teman yang hadir, jadi 70%-nya ini tanpa keterangan atau gimana itu? Kalau yang putra ini tanpa keterangan Pak. Oh, tanpa keterangan. Karena kegiatannya sore gitu kan Pak. Kalau yang putri tadi 80% yang hadir itu ya. Jadi yang tidak hadir itu sekitar 20%. Kalau dari yang Ibu ketahui, rata-rata itu mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka itu kenapa? Apa ya Pak ya? Mungkin anak-anak saya ini memang yang jarak dari rumahnya itu ya Pak ya memang jauh gitu ya Pak ya. Kalau saya itu kan ada anak yang memang dari daerah yang memang kami di desa, tapi mereka lebih pelosok gitu Pak. Mungkin mereka juga menimbang yang seperti itu. Mungkin dia sudah pulang nanti balik lagi gitu kan, itu memakan waktu itu. Ada juga seperti itu. Tapi ya ada juga anak yang memang mungkin yang putra itu kan kalau saya sih ya curiganya yang putra ini entah jangan-jangan dia berangkat dari rumah tapi nggak nyampe ke sekolah gitu ya Pak ya. Nah itu di situ saya Pak masih bingung gitu. Nah, kira-kira dari
data yang didapatkan ini. Nah, rencananya ke depannya apa sih yang ibu lakukan supaya siswa ibu bisa aktif mengikuti kegiatan pramuka? Itu ya Pak ya, saya juga masih bingung nih Pak ya, kalau misalnya dipaksa gitu ya, nanti kitanya salah juga. Ya sebenarnya memang ini wajib, cuman namanya anak kita mungkin kesadaran belajar mereka pengen belajar itu masih kurang ya Pak ya. Jadi mereka mungkin ya memang seperti kesannya main-main gitu ya kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya kalau itu tuh mungkin kalau yang kan kegiatannya saya tuh Jumat sore gitu. Jadi kalau misalnya pagi mungkin ya, kalau pagi tuh nanti anak-anak yang tidak ikut kegiatan sore itu saya panggil gitu kan, kemudian memang ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau sepertinya konsekuensi yang saya berikan ini dianggap remeh oleh anak gitu ya Pak ya. Masih belum mempan ya. Jadi kayak misalnya diminta nanti anak untuk membersihkan sampah gitu, sepertinya kok sepele, anak ya udah mendingan bersihin sampah daripada pramuka gitu. Kalau yang saya lihat Pak ya seperti itu. Jadi mereka kesadaran untuk mengikuti pramukanya masih kurang gitu ya. Tadi itu kalau dari yang ibu sampaikan untuk rencana tindak lanjutnya itu kan masih belum proses pendisiplinannya masih belum gitu ya. Nah kira-kira itu nanti yang bakalan ibu lakukan itu apa sih? Kalau hanya diberi yang ibu bilang tadi, kalau hanya disuruh membersihkan sampah itu belum mempan. Nah itu jadi kira-kira nantinya gimana itu Bu, supaya mereka bisa kesadarannya muncul gitu. Iya Pak ya, mungkin kalau ini Pak ya, pertama tadi mungkin kita beri dia melaksanakan konsekuensinya, kemudian kalau ternyata juga tidak berdampak itu mungkin kita beri pemberitahuan gitu kepada orang tuanya. Tapi sebelum itu mungkin saya dengan anak ini sepertinya ya saya kayaknya harus dari hati ke hati dulu gitu. Memang saya Pak ya, mungkin ya si A beda rasanya dengan si B gitu. Mungkin saya belum sejauh itu menelusuri alasan anak tidak sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin yang satu alasannya ban motornya kempes atau saya kan belum terlacak sampai segitu Pak. Jadi mungkin setelah memberi konsekuensi ya saya kayaknya pengen ngobrol dari hati ke hati gitu ke individu anak yang tidak hadir ini. Oh iya, ini saya lupa nih tadi. Ini yang ibu tangani ini seluruh siswa yang mengikuti kegiatan pramuka atau yang di kelas ibu ya? Kalau ini seluruh Pak. Oh seluruh ya? Gitu. Seluruhnya karena memang ini wajib gitu kan. Nah, jadi tadi ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya untuk penanganan. Yang pertama adalah diberi konsekuensi tadi ya. Nah kemudian yang kedua adalah pemberitahuan ke orang tua apabila siswanya jarang mengikuti pramuka. Nah cuman ini aja Bu? Ada yang lain nggak kira-kira? Itu tadi Pak, mungkin saya ngobrol lah gitu ya. Oh iya, ngobrol gitu sama anak. Mungkin dari situ mungkin anak juga lebih terbuka gitu ke kita karena ngobrolnya per individu gitu ya Pak ya. Nah untuk melaksanakan rencana ibu ini, kira-kira ada nggak teman yang bisa membantu ibu? Mungkin guru BK ya Pak ya, guru BK atau mungkin data-data anak yang tidak hadir ini saya serahkan ke masing-masing wali kelas gitu ya Pak ya. Jadi supaya saya nggak, kan kebanyak tuh Pak kalau misalnya 70% siswa putra gitu kan Pak. Nah kalau saya sendiri yang menangani sepertinya sulit gitu. Tapi mungkin kalau ada dukungan atau kerjasama dari wali kelas dan guru BK mungkin lebih mudah itu Pak. Nah, jadi rencananya untuk rencana ibu ini nanti bakalan minta bantuan ke wali kelas dan guru BK gitu ya. Nah ini untuk tindak lanjutnya nih. Nah kira-kira kapan proses ini akan ibu lakukan? Oh ini kan Jumat kemarin sudah lewat ya Pak ya. Mungkin begitu hari Jumat besok seandainya kehadiran anak masih seperti itu, di Sabtunya pagi saya
saya kayaknya udah nggak langsung konsekuensi tadi ngambil sampah itu, kayaknya memang langsung dari hati ke hati itu aja kayaknya Pak ya. Jadi pelaksanaannya direncanakan apa namanya mulai Sabtu gitu ya, melihat dari kehadiran di hari Jumatnya. Iya. Oke. Nah jadi dari apa namanya yang Ibu katakan tadi, apa hasil diskusi kita nih, nah, yang dapat Ibu rangkum nih apa nih kira-kira? Ya. Jadi untuk menangani anak-anak saya yang kehadirannya kurang di kegiatan pramuka, mungkin karena langkah awal yang tadi kita memberi konsekuensi kayaknya kurang berdampak, sepertinya salah satu cara lagi mungkin saya harus pendekatan ke per individu ya Pak ya, ngobrol dari hati ke hati, juga selanjutnya komunikasi dengan orang tua. Dan tadi meminta bantuan juga dari apa Ya, namanya BK ya Pak ya, BK dan adik kelas. Oke. Sepertinya itu aja sih. Ada lagi nggak ya Bu kira-kira yang mau diobrolin? Nah, sepertinya itu Pak. Oke, nah. Kayaknya jadi punya gambaran. Kalau tadi sepertinya saya ngeblank anak-anak saya ini mau saya apakan gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, oh iya ya, sepertinya memang saya perlu dari hati ke hati dengan anak murid kita gitu Pak ya. Itu idenya bagus sebenarnya Bu. Jadi yang saya inilah ya, saya apa namanya gambarkan dikit lagi yang Ibu rencanakan tadi ya. Rencana pertama itu tadi memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, kemudian pemberitahuan ke wali murid. Nah, yang terakhir adalah berbicara face to face dengan siswanya gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga meminta bantuan kepada wali kelas dan guru-gurunya. Nah ini minggu depan saya tunggu lagi nih informasi dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih loh Pak Ardi sudah dengerin saya curhat-curhat ini. Ya sama-sama Bu, sama-sama saling membantu lah kita. Ya, makasih banyak Pak Ardi. Iya Bu Siti. Wah, luar biasa sekali nih proses coachingnya ya Pak, Bu. Alurnya juga sudah berurutan dan di akhir juga Ibu Siti sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang Ibu Siti hadapi. Nah, secara keseluruhan saya juga melihat Bu Siti sudah melakukan kesadaran penuh dan Pak Maulana sudah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu kan Pak? Iya benar. Oke. Jadi sebenarnya menurut Pak Maulana secara garis besar alur kita yang tadi Bapak lakukan dalam proses coachingnya itu seperti apa? Jadi tadi dalam proses coaching saya selaku coach melakukan tahapan alur tirta ya, dimulai dari tujuan di mana saya menanyakan harapan yang diinginkan oleh Ibu Siti. Nah kemudian dilanjut dengan identifikasi untuk menanyakan informasi detail tentang permasalahan yang ada pada Ibu Siti. Kemudian yang ketiga rencana. Nah itu menanyakan apa rencana yang Ibu Siti lakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah untuk pelaksanaan yang sudah direncanakan itu kira-kira kapan dilakukan dan akan dibantu oleh siapa saja. Oh, luar biasa sekali Pak Maulana. Kalau saya nilainya ada dari skala 1 sampai 4, saya kasih nilainya 4. Karena sudah mengikuti alurnya dengan runtut dan setiap komponennya sudah terlaksana. Semoga coaching seperti ini dapat kita terapkan kepada rekan-rekan guru lainnya dan tentunya terhadap murid-murid kita di sekolah. Amin. Ya, silakan kita tutup aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama Bu Siti. Pak Maulana dan Bu Siti. Bu En, Pak Maulana. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti hari ini Bu En menjadi coach
Pak Maulana coaching benar. Kalau begitu. Nah, apa nih yang sudah Bu En persiapkan untuk proses coaching nanti? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi yang saya persiapkan sesuai dengan apa yang saya pelajari saja Bu, saya akan menerapkan alur tirta. Oh, tirta ya Bu ya. Oke, berarti nanti Ibu menggunakan alur tirta yang proses coaching. Tapi jangan lupa ya Bu, menggunakan 3 kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan. Selamat siang Bu En. Ya, selamat siang Pak Maulana. Ini ada apa ini Pak Maulana, tumben ini ke sini? Ini Bu, aduh curhat dikit lah, boleh nggak Bu? Oh, boleh aja Pak. Kebetulan saya hari ini lagi free nih. Jadi nggak ganggu waktunya kan? Iya, insyaallah tidak. Alhamdulillah. Ini Bu, sebenarnya ini ada sedikit masalah sih yang saya hadapi di sekolah gitu. Ya, apa itu Pak? Kan ini saya kan baru belajar nih dari kegiatan guru penggerak nih kan, tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, itu yang saya permasalahkan. Jadi saya masih bingung nih proses penerapannya di kelas, karena saya ini kan ngajar SMK nih kan. Nah, kejuruan. Nah, itu kira-kira model penerapannya itu gimana ya kalau di SMK itu? Itu yang saya agak bingung nih. Oh ya, jadi Pak Maulana ingin cerita terkait bagaimana menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Iya, benar. Jadi apa yang Pak Maulana inginkan? Ya, kalau saya sih inginnya nantinya saya sudah bisa menerapkan proses pembelajaran secara diferensiasi gitu ya. Karena saya sadar mungkin selama ini saya masih metode lama, artinya pembelajaran itu hanya berfokus pada guru gitu kan, saya memberi materi, siswa menerima pembelajaran, nah mungkin masih seperti itu gitu kan. Nah, jadi harapan saya sih nantinya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran secara diferensiasi, kemudian pusat dari pembelajaran itu adalah siswanya, berfokus pada siswa gitu. Oh ya, ngomong-ngomong Pak Maulana ini akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas berapa? Kebetulan sih saya ini ngajarnya di kelas 12 loh. Semua jam saya itu ada di kelas 12. Jadi mungkin nanti untuk tahap awal uji coba saya menerapkannya di kelas 12A dulu mungkin. Jadi menurut Bapak apa nih hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi? Apa ya? Mungkin saya harus melihat kesiapan siswa dulu mungkin kali ya. Saya harus melihat dulu kesiapan siswa dalam hal pembelajaran. Nah, mungkin nanti mungkin di setiap awal pembelajaran mungkin saya bisa memberikan pertanyaan pemantik gitu ya, sebagai data bagi saya untuk mendata kesiapan siswanya. Nah, mungkin sebelum sampai itu juga saya juga harus membuat modul atau modul pembelajaran yang lebih aktif lagi ya. Karena mungkin selama ini saya modulnya itu masih berupa teks, mungkin hanya berupa PowerPoint slide gitu kan, atau dari modul PDF gitu yang saya bagikan ke siswa. Karena kalau misalnya buku textbook di tempat kami memang kurang, apalagi khususnya untuk pembelajaran kejuruan itu textbook di tempat kami memang kurang. Nah, jadi rata-rata guru tempat kami selama ini mengandalkannya ya itulah kami cari dari internet dalam bentuk teks nanti dibagikan ke siswa. Mungkin langkah sih seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Maulana. Jadi dalam untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Maulana akan dimulai dari mengetahui kesiapan siswa ya, dengan terus membuat modul ajar ya, seperti itu ya.
Jadi sekarang apa yang rencana Pak Maulana yang pertama akan dilakukan? Kalau yang saya lakukan untuk pertama apa ya? Mungkin dari mempersiapkan modul ajarnya dulu kali ya. Karena untuk pertanyaan pemantik ke siswa itu nanti bisa disisipkan di dalam modul ajar itu. Nah, untuk memperkaya modul ajar mungkin saya nanti bisa membuat kan mungkin siswa itu mungkin ada beberapa ini ya, profil belajar mereka beda-beda ya. Mungkin ada yang memang hobi dengan cara membaca, bisa paham dengan cara membaca, atau bisa juga ada yang paham dengan cara audio gitu kan, audiens mendengarkan, atau bahkan mungkin gabungan dari itu, audio video gitu ya. Nah mungkin saya bisa mempersiapkan bentuk modul pembelajaran saya itu selain dalam bentuk PowerPoint, teks, itu nanti bisa saya sisipkan seperti video pembelajarannya. Nah untuk video pembelajaran ini memang saya pernah sih buat video pembelajaran, cuman nggak begitu sering ya, karena agak sedikit rumit pembuatan video pembelajaran. Nanti saya video pembelajaran bisa cari dari internet. Nah itu mungkin itu yang jadi bahan untuk disampaikan ke siswa. Kemudian baru nanti di awal pertemuan, setiap awal pertemuan saya memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat siapa siswanya. Nah untuk tahap awal sih mungkin sepertinya itu dulu sih Bu. Luar biasa sekali Pak Maulana. Jadi yang akan Bapak lakukan itu yang pertama akan membuat modul ajar ya, yang sesuai dengan istilahnya kebutuhan murid Bapak di kelas. Iya benar. Dan untuk mengetahui kesiapan awal siswa ini, Bapak akan membuat pertanyaan pemantik. Iya benar. Kira-kira kapan ini Pak Maulana mau mulai membuat modul ajar yang istilahnya sesuai dengan kebutuhan anak ini? Untuk modul ajar, kalau untuk pencarian modul ajar mungkin bisa segera saya karena tinggal dari YouTube gitu ya, kalau untuk video gitu. Tapi kalau untuk pembuatan video pembelajaran mungkin itu butuh waktu dan perencanaan. Karena gini, kalau sebelumnya ini saya setiap pembuatan video pembelajaran selalu melibatkan siswa. Nah artinya yang di dalam video itu bukan saya gitu kan. Nah, artinya siswa yang menjelaskan. Mungkin itu biar jadi mungkin kan ada siswa yang istilahnya mungkin kalau misalnya secara psikologi siswa kalau diajarkan oleh temannya mungkin mereka lebih gampang nangkap gitu ya, lebih nyaman, itu lebih gampang nangkap. Nah dibandingkan dengan guru, makanya saya mungkin nanti memperdayakan siswa untuk pembuatan proses video pembelajarannya. Mungkin itu bisa lah. Untuk 1 minggu ini mungkin saya melakukan perencanaan dulu, kira-kira materi apa yang bisa saya buat video pembelajaran bersama siswa. Kemudian mungkin untuk minggu depan baru saya proses pembuatan videonya gitu. Jadi bertahap ya Pak ya? Iya. Jadi dalam minggu ini Bapak akan rencananya membuat menyiapkan modul ajar dulu, baru kemudian minggu selanjutnya menyiapkan videonya. Proses pembuatan lah gitu. Bagus sekali Pak Maulana rencananya. Untuk selanjutnya ada nggak kira-kira yang mungkin Bapak butuhkan bantuan untuk istilahnya bisa merancang modul ajar yang akan Bapak siapkan ini? Oh iya. Mungkin saya bisa berkolaborasi kali ya dengan teman-teman sesama guru produktif ya. Karena kebetulan di sekolah kami itu kalau untuk yang jurusan multimedia itu ada sekitar 8 guru. Nah, 8 guru mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Atau mungkin dengan yang sesama lah, paling tidak yang satu pelajaran dulu lah, satu mapel dengan saya gitu kan. Kira-kira materi apa yang cocok yang akan dibuatkan video pembelajarannya. Jadi nanti isi materinya juga kami diskusikan. Baru lah mungkin ada eksekusinya, proses pembuatannya. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak di sekolah ya. Iya, Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak
tepat waktu? Komitmennya ya, iya karena ini apa namanya pembelajaran berdiferensiasi ini kan saya pelajari di kegiatan guru penggerak ya Bu ya. Komitmen saya sih ketika aksi nyata nanti, saya sudah bisa menerapkan itu. Jadi kan kita biasanya dalam satu model itu sekitar 2 minggu ya. Nah, jadi harapan saya 2 minggu ke depan itu pas aksi nyata saya sudah bisa menerapkan. Sesuai lah rencana Bapak tadi ya, 2 minggu iya. menyiapkan modul dan istilahnya video pembelajaran. Betul. Iya. Jadi apa nih Pak kesimpulannya dari bincang-bincang kita? Kalau kesimpulannya sih, wah ini saya nggak nyangka juga ini Bu sebelumnya. Tadinya saya bingung nih apa penyelesaian masalah yang saya hadapi gitu ya. Nyatanya dengan kegiatan kita ngobrol gini, sepertinya malah justru saya sendiri ya menyelesaikan solusinya. Jadi solusi yang saya dapatkan itu tadi pertama untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya mempersiapkan dari modulnya dulu ya, materinya. Sebelumnya RPP dulu lah ya Bu ya. Karena RPP kemudian ke modul, kemudian saya mungkin mulai proses pembuatan yang video pembelajarannya dalam waktu seminggu 2 minggu ini, barulah nanti eksekusinya pada saat aksi nyata itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Maulana. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini sukses nantinya Bapak. Amin. Bisa dilaksanakan di kelas ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu sebelumnya. Iya, sama-sama Pak Maulana. Saya juga senang ini istilahnya apa yang Pak Maulana sampaikan mungkin nanti bisa juga saya terapkan. Iya, sama-sama Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Pak Maulana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Maulana. Wah, luar biasa sekali ya percakapan coaching ini. Setelah saya perhatikan tadi amati, Bu En sudah melakukan alur ceritanya dengan beruntun, dan juga Pak Maulana tadi sudah menemukan solusi ya Pak, benar ya Pak? Oke, alhamdulillah. Secara keseluruhan itu Bu En juga sudah melakukan kesadaran penuh, tadi saya perhatikan, kemudian mendengarkan dengan aktif juga, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu En nih sebagai coach, apa sih alur cerita itu? Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi tadi alur cerita yang sudah saya terapkan itu dimulai dari menanyakan tujuan, lalu kemudian saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari Pak Maulana, selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan Pak Maulana, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh Pak Maulana. Wah, luar biasa sekali ya Bu En. Bisa dinilai nih, ada skala 1 sampai 4 nih, proses coachingnya ini bisa dinilai dengan angka 4 ya. Iya, karena kalau sudah saya perhatikan tadi beruntut, alur cerita juga semua tersampaikan, kesadaran komponen juga, ketiga komponen itu bisa dilakukan, dan juga semoga dari proses coaching ini nanti bisa juga kita terapkan ke anak murid kita atau rekan-rekan kita yang lain. Oke, baiklah, inilah proses coaching yang sudah kita lakukan, dan semoga nanti hasilnya juga bisa kita terapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi, selamat siang Bu Miswati. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching gitu ya. Dimana nanti yang menjadi coachnya Ibu Dewi ya. Kemudian menjadi coachnya Bu Miswati. Oke. Nah, kira-kira sudah siap Bu? Siap Pak. Bu Miswati sudah siap jadi coaching? Siap Pak. Oke. Nah, kira-kira persiapan Bu Dewi sebagai coach apa Bu?
persiapan saya yaitu tentunya menggunakan alur tirta ya Pak, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, nah jadi sebelum melakukan proses coaching, saya sekedar mengingatkan nanti ada 3 komponen coaching, yaitu proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, sudah siap ya Bu ya? Siap, Bisa Pak. dimulai? Iya, siap. Oke, silakan dimulai Bu. Selamat sore Bu Dewi. Sore Bu Miss, tuh Bene. Iya Bu. Bu ada waktu nggak Bu? Oh ada, kebetulan sih nggak ada yang kerjain sih Bu. Ada apa nih? Saya pengen apa ya, ngobrol lah, curhat lah gitu. Curhat. Saya pengen curhat itu Bu. Oke, mau ngobrolin apa tuh? Gini Bu, yang Ibu kan tahu sekarang nih ya Bu ya, saya lagi ikut latihan gitu Bu ya. Iya. Tapi saya punya masalah gini Bu, saya pengen itu mengatur waktu yang efisien gitu kan. Waktu saya itu untuk mengerjakan tugas, urusan rumah, mengajar gitu. Oh iya, berarti Ibu pengen ngatur waktunya tuh efisien Iya, ya. iya, Jadi Bu. semua ada pelatihan, keluarga, dan juga sekolah ya Bu ya. Iya, gitu. iya, benar, Bu. Oke. Gimana tuh Bu ceritanya? Jadi kan gini Bu, saya itu pengen menyelesaikan tugas-tugas saya karena saya ke pelatihan itu akhirnya tugas-tugas saya itu kan numpuk gitu ya Bu ya. Saya tuh kepingin gitu tuh tugas terselesaikan, masalah saya terselesaikan juga gitu kan, masalah keluarga juga tidak terabaikan lah urusan rumah tangga di rumah gitu. Terus satu ngajar saya tetap maksimal. Nah itu saya ingin memaksimalkan atau mengefisienkan waktu saya, menggunakan waktu saya gitu. Oke gitu ya Bu, biar efisien tentunya dan Bu bisa ngatur semua sejalan dengan baik gitu ya Bu. Emangnya apa sih Bu harapan Ibu dari obrolan kita ini nanti? Ya saya intinya pertama saya ingin curhat ke Ibu, terus saya ingin saya itu bisa memanfaatkan waktu saya biar waktu saya itu bisa digunakan secara efisien gitu kan. Gitu ya Bu. Ada nggak sih hal-hal yang ingin Ibu lakukan gitu atau terpikirkan dengan Ibu gimana caranya biar bisa efisien Bu? Apa yang Ibu bisa lakukan? Seperti yang Ibu tahu kan saya lagi pelatihan ya Bu ya. Jadi tugas-tugas saya itu banyak yang menumpuk gitu kan. Faktornya itu dari saya sendiri sih Bu, faktornya itu saya itu sering lupa kadang gitu kan. Lupa itu mungkin karena ya sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi anak masih kecil, terus di sekolah juga, kalau di sekolah itu Bu saya itu memaksimalkan waktu saya terlalu fokus untuk sekolah, jadi itu ngajar itu. Jadi kadang-kadang saya itu sendiri ini tugas sebenarnya sudah harus dikerjakan gitu, tapi karena belum bisa membagi waktunya gitu kan, jadi akhirnya ya tugas itu menumpuk gitu. Jadi Ibu suka numpuk tugas karena lupa tadi ya Bu. Sebenarnya apa sih penyebab lupa itu Bu? Ya itu tadi lah Bu, seperti saya katakan tadi, memang kita itu kan sebagai seorang ibu ya Bu ya, di rumah sudah kembali ke keluarga, akhirnya nanti dulu tugas itu utamakan dulu anak misalnya gitu kan. Nah, kalau udah di sekolah juga seperti itu, rasanya kalau kita lagi pas ngajar gitu kan, terus kita apalagi saya yang terus mengikuti pelatihan, mengerjakan tugas-tugas pelatihan di sekolah, kadang-kadang ada juga sih kawan itu apa sih benar, gitu Bu. kan. Jadi saya menghindari itu, jadi tidak saya kerjakan, tapi ya itu tadi akhirnya numpuk. Iya benar Bu, jadi numpuk ya. Sekolah kita nggak fokus juga dengan mengerjakan latihan. Dan juga kira-kira menurut Bu Wati nih, ada nggak sih waktu ideal gitu biar ya nggak usah di sekolah ataupun dengan keluarga juga nggak terbengkalai gitu ya? Ada nggak kira-kira waktu yang ideal gitu untuk itu? Ya mengingat padatnya jadwal, jadwal. Maksudnya itu begini Bu, pagi kita sudah sekolah ya Bu ya, kemudian pulang sekolah otomatis bersama keluarga. Jadi saya mengambil itu
saya usahakan tuh malam hari Bu. Oh, Jadi oke. malam hari itu pun menunggu anak saya tidur dulu gitu kan. Setelah anak saya tidur ya baru saya kerjakan tugas itu gitu. Jadi malam hari itu emang sudah paling ideal waktunya ya Bu untuk mengerjakan itu. Ya sepertinya iya Bu gitu kan. Karena gimana lagi Bu, karena untuk di jam sekolah sebenarnya bisa-bisa saja ketika nanti misalnya jam kosong gitu. Tapi kebanyakan kalau di sekolah tuh saya malah kurang fokus gitu Oh iya, dengan tugas benar itu. Bu. Sama lah kita juga sebagai guru kalau sudah jam istirahat kan ketemu teman Mm-mm. malah nggak jadi fokus ngerjain tugas ya kan Jadi Bu. ngobrol Jadi gitu ya. memang waktu ideal itu malam hari Iya. gitu ya Bu. Kira-kira sekitar jam berapa gitu Bu? Agak sulit anak saya tuh kalau tidur tuh mau sekarang tuh ya di jam 9-an ya Bu. Kadang Oh. sampai jam 10. Akhirnya saya ambil itu waktu ya maksimal, untuk maksimalkannya itu sekitar jam 10 ke atas gitu kan Bu. Kadang-kadang itu sampai jam 12 atau setengah 1 gitu. Walaupun ya dibilang capek ya capek Bu, tapi itulah waktu yang bisa saya manfaatkan gitu. Di jam itulah Iya. ya Bu gitu. Oke, kira-kira nih Bu, kapan sih ada deadline lagi tuh ngerjain tugasnya tuh? Itulah Bu, ini saya nih sebenarnya lagi penat Bu. Tugas kan sudah menumpuk gitu, sementara deadline untuk tugas itu seharusnya minggu ini Bu. Oh, Seharusnya minggu ini gitu. Jadi saya sedikit agak panik sebenarnya. Oh. Bisa nggak tuh pakai waktu ideal tadi? Dibilang bisa, dibilang nggak bisa, ya harus bisa Bu, karena nggak ada lagi waktu. Kayaknya ini memang harus memaksakan diri saya gitu kan, Oke. bahwa ini nih harus dikerjakan gitu. Berarti Ibu mulai ya menggunakan waktu yang ideal tadi Iya. yang malam hari tadi secepatnya Iya, gitu ya. iya. Sampai mulai Bu secepatnya. Aku malam Lagi mulai ya. sudah mulai berarti malam, berarti kan Oke. ya kalau dihitung-hitung jadilah satu malam itu entah setengahnya dari satu tugas itu Oh iya, gitu kan. daripada nggak sama sekali Iya. ya, Bu, ya. Oke, kalau begitu nih kan kita udah ngobrol panjang lebar nih Bu ya kan. Di titik ini nih apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ya? Saya sudah merasa mantap gitu kan. Selama ini saya mau curhat nih ke kawan-kawan tapi masih bimbang ya. Nah, ternyata ada Ibu Dewi Ya. yang bisa meluangkan waktu ke saya. Jadi saya menemukan tuh solusi, paling tidak saya merasa lega gitu kan. Iya. Ada Ibu ini memberikan arahan gitu. Oke, kalau begitu saya juga sebenarnya nggak bisa bantu banyak gitu, hanya mendengarkan obrolan Ibu aja. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya, gini, tadi Ibu udah bilang apa tadi udah mau malam gitu Iya. kan, terus Ibu juga sebelumnya bilang suka lupa gitu ya kan. Kira-kira ada nggak nanti yang bisa ngingetin Ibu gitu? Ya kalau di sekolah saya karena nggak berani cerita sama kawan-kawan ya Bu ya, takutnya mereka terbebani gitu kan. Akhirnya saya pernah juga sih di rumah sebenarnya bercerita itu aslinya itu saya ngeluh gitu kan di keluarga gitu kan. Jadi mereka juga tahu gitu aktivitas saya. Jadi saya karena sering cerita terutama pada suami saya, jadi ya nanti saya meminta suami saya lah untuk mengingatkan saya akan tugas-tugas saya, walaupun selama ini suami saya sering mendampingi terus kan Bu. Jadi tapi mendampinginya itu sering banyak ininya Bu, banyak omongnya. Jangan malam-malam kerjanya gitu kan. Tapi menurut saya karena itu yang ada waktu untuk fokus mengerjakan tugas, akhirnya malam hari itu. Jadi ya suami saya selain mungkin karena nanti ada adik juga di rumah gitu kan, bisa juga nanti adik juga yang membantu saya lah, mengingatkan akan tugas saya gitu. Jadi tadi ada suami Ibu yang bisa ingatin, adik ya Bu ya, keluarga lah di dalam rumah Iya. gitu ya Bu ya, setia mengingatkan gitu ya Bu demi kelancaran Iya. kegiatannya. Oke. Nah, tadi juga Bu Nes akan menggunakan waktu idealnya secepatnya. Nah, kira-kira nih apa kesimpulannya nih dari obrolan tadi kan sudah tahu nih kita mau begini, Ibu mau begini nanti gitu kan. Kira-kira apa kesimpulannya nih dari obrolan kita hari ini? Ya saya hari ini dengan cerita, dengan curhat ke Ibu, saya menemukan harus bagaimana ke depannya, yaitu tadi memanfaatkan waktu ideal saya itu waktu malam hari tadi Bu.
karena itulah kayaknya di malam hari itulah saya bisa benar-benar fokus untuk mengerjakan tugas-tugas pelatihan seperti itu. Gitu. Baiklah kalau gitu berarti udah tahu nih harus ngapain setelah ini ya Bu ya. Walaupun saya tahu, tapi setelah cerita dengan Ibu saya lebih semangat lagi gitu kan. Ayah selama ini saya pendam, mau cerita ke kawan takut Bu. Ayah sekarang saya sudah mulai cerita ke Ibu gitu. Nah. Siapa tahu besok-besok Ibu bisa bantu Nah, tugas saya. Kalau gitu berarti saya penasaran nih hasil dari obrolan kita hari ini berjalan lancar atau enggak gitu Bu. Saya tunggu loh minggu depan. Oke, siap. Besok kalau saya mengalami apa ya istilahnya sedikit tekanan lagi dengan tugas-tugas saya, luangkan waktu ya Bu ya. Sama-sama loh Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Bu ya udah dengerin curhatan saya, sudah sedikit banyaknya mengerahkan saya gitu kan. Mungkin tadi kalau Ibu nggak nanya kapan sih waktu idealnya, mungkin saya ya terserah saya mau kapan-kapan aja gitu kan. Terima kasih udah dengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu. Lain kali bantu lagi. Siap. Oke. Oke, sebelum Bu Esa nih kegiatan coachingnya ya. Kalau saya perhatikan tadi Ibu Dewi sebagai coach juga sudah konsentrasi penuh untuk mendengarkan cerita dari Bu Miswati sebagai kunci, kemudian juga Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan untuk Bu Miswati sebagai kunci juga secara dengan sendirinya akhirnya mengetahui bisa mencari solusi sendiri gitu ya. Nah jadi sebenarnya inilah yang diharapkan dari proses coaching ya. Nah kemudian tadi langkah-langkah atau tahapan apa yang dilakukan tadi? Saya tadi melakukan coaching sama Bu Miswati menggunakan alur tirta, itu tujuan, verifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi semuanya terpenuhi tadi ya langkah-langkahnya ya? Iya, Saya lihat tadi mulai dari tujuannya juga sudah terpenuhi, identifikasi juga sudah terpenuhi, nah kemudian tadi rencana dan tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi. Nah dan tadi juga Ibu Bu Dewi juga sudah menanyakan tentang kesimpulan dari pertemuan obrolan ini ya. Oke, jadi ini kalau saya simpulkan nih dari kegiatan coachingnya nih, kalau saya ambil skala dari 1 sampai 4 ini sudah cukup luar biasa nih, saya beri nilai 4 ini. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran coaching ini kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita, baik kepada rekan guru ataupun kepada murid gitu ya. Bahkan bisa juga kita terapkan di lingkungan di luar sekolah ya, contohnya kepada keluarga gitu, ataupun kepada masyarakat gitu ya. Oke, jadi itu saja dari saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.